Indonesia dipastikan resesi, itu yang tersirat dari perkiraan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memprediksi ekonomi Indonesia di kuartal 3 2020 akan tumbuh negatif. Kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk ke resesi. Jumpa lagi pemirsa Cokro TV yang budiman. Pada episode ke-21 ini, kita masih akan membahas di seputar COVID-19 yang tampaknya belum kunjung melandai kurvanya. Nah, menghadapi wabah COVID-19 yang mendunia ini, kita bisa menganalogikannya dengan perang. Dalam peperangan, niscaya ada panglima perang yang mendedikasikan segenap jiwa dan raganya melawan musuh tanpa dibebani pekerjaan yang lain. Jadi dia full time. Dalam perang butuh mobilisasi prajurit dan logistik ala perang tentu saja. Bukan dengan cara-cara biasa dalam keadaan normal. Untuk kebutuhan perang, segala sumber daya yang ada didedikasikan untuk perang itu. Kapasitas pabrik misalnya, milik siapapun, milik BUMN, milik swasta, bisa didayagunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa bagi kebutuhan perang. Kapal-kapal niaga bisa dimodifikasi untuk mengangkut prajurit, persenjataan, dan kebutuhan penunjang lainnya. Jalur komando harus jelas. Siapa bertanggung jawab untuk apa? Informasi harus jelas dan akurat. Mulai dari komandan perang, panglima perang, sampai ke komandan pertempuran dan segenap prajuritnya. Untuk itu semua, aturan yang ada tidak cukup tentu saja. Harus ada payung hukum yang jelas dalam menghadapi darurat perang. Namanya juga darurat. Pengadaan barang dan jasa tak bisa menunggu lelang. Alokasi anggaran tak bisa mengikuti alur pembahasan baku yang memerlukan berbagai tahapan. Jadi, butuh undang-undang darurat perang untuk menaunginya. Karena mendesak, buat segera Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menghadapi perang ini. Bukan untuk mengatasi dampak dari perang itu sendiri. Oke, mengatasi dampak dari perang itu sendiri perlu kita siapkan, namun untuk mengatasi perang itu, untuk menghadapi perang itu sendiri, yang betul-betul harus ada terlebih dahulu. Sampai sekarang, COVID-19 sudah menjamah seluruh provinsi di Indonesia. Dan 494 kabupaten kota dari 514 yang ada. Berarti sudah 96,1% kabupaten kota kita telah dijamah oleh virus ini. Telah merambah sampai ke pelosok. Tak hanya di kawasan perkotaan, melainkan semakin banyak merasuk ke kawasan pedesaan. Kasus terkonfirmasi COVID-19 harian sudah menembus 4.000. Pertambahan kasus semakin cepat. Sejak pengumuman kasus pertama 2 Maret 2020 hingga mencapai 50.000 kasus, butuh waktu 115 hari. Tambahan 50.000 berikutnya hanya butuh 32 hari. Lalu tinggal 26 hari untuk mencapai 150.000 kasus. 17 hari untuk mencapai 200.000 kasus. Dan hanya 14 hari untuk menembus 250.000 kasus yang terjadi pada 22 September 2020 ini. Pasien yang meninggal dunia per hari selalu di atas 100.
dan pada tanggal 22 September menembus angka tertinggi 160 orang yang meninggal dunia. Selalu di atas 100 dalam 9 hari terakhir. Sehingga total kematian hampir mencapai 10.000. Jumlah kematian itu hanya yang meninggal dunia setelah dites PCR atau tes usap yang hasilnya positif. Yang meninggal dunia belum dites usap, tetapi memiliki gejala yang sama dengan pengidap COVID-19 dan dimakamkan dengan protokol COVID-19 tidak dicatat sebagai kematian karena COVID-19. Lebih ironis lagi, pemerintah untuk menurunkan angka kematian berencana untuk mempersempit definisi kematian menjadi yang semata-mata atau murni karena COVID-19 dan mencoret kalau meninggal akibat penyakit penyerta. Jadi kalau meninggal karena COVID dan ada penyakit penyertanya, itu direncanakan tidak dicatat sebagai kematian karena COVID. Buat apa kita membohongi diri sendiri? Dengan kenyataan yang pahit, kita bisa menciptakan obat yang cocok dengan permasalahan yang semakin pelik itu. Jadi pada masa sekarang sudah hampir 7 bulan, kita tidak perlu lagi untuk mengumbar pelipur lara. Mari kita hadapi dengan seksama keadaan yang terburuk ini supaya betul-betul kita bisa atasi secepat-cepatnya. Dengan definisi kematian yang tidak menggunakan standar WHO saja, angka kematian atau case fatality rate Indonesia tertinggi di ASEAN dan tertinggi kedua di Asia, juga lebih tinggi dari rata dunia. Karena sosok COVID-19 tak kasat mata, tidak seperti perang konvensional, maka untuk mengenali musuh kita hanya ada satu cara, yaitu dengan testing. Bagaimana hendak menjinakkan wabah kalau kita tak tahu sosok musuh kita? Sudah hampir 7 bulan coronavirus leluasa menyebar karena jumlah testing di Indonesia sangat rendah. Belum mencapai 11.000 per 1 juta penduduk. Nyaris tak ada alasan mengapa sedemikian buruk kinerja testing Indonesia. Anggaran untuk penanganan COVID-19 cukup besar. Kesulitan mendapatkan peralatan dan reagen pun tak bisa diterima akal sehat. Negara-negara lain yang lebih miskin dari Indonesia sekalipun, seperti Bangladesh, Pakistan, dan Filipina, bisa melakukan tes lebih banyak dari kita. Di antara negara-negara dengan kasus di atas 10.000, jumlah tes di Indonesia hanya lebih tinggi ketimbang 10 negara berpendapatan rendah dan berpendapatan menengah bawah di Afrika. Afrika semua, 10 negara itu. Dan 1 negara berpendapatan rendah di Asia, yakni Afghanistan. Status Indonesia yang baru naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas tak tercermin dari jumlah tes itu. Sudah jumlah tes sedikit, tidak efektif pula. Mengapa saya katakan demikian? Karena tidak ada gunanya kalau tes semata tanpa diikuti oleh penelusuran kontak. Jumlah tes yang sudah lumayan naik sebetulnya di Indonesia, walaupun masih di bawah standar WHO, tidak disertai dengan strategi penelusuran atau pelacakan kontak. Nisbah atau rasio pelacakan kontak secara nasional sangat rendah, sekitar 3 saja. Jadi kalau 1 orang terkena COVID, dilacak kontaknya dengan siapa saja, cuma 3 hasil pelacakan itu. Bahkan di DKI Jakarta, yang anggarannya sangat besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, juga merupakan
epicentrum wabah COVID-19, berdasarkan data dari kawalcovid19.id, rasio lacak isolasi turun dari sekitar 4 pada bulan Juni menjadi kurang dari 2 pada bulan September. Bayangkan, tidak sampai 2 orang yang dilacak dari kontak orang-orang yang terkena COVID ini. Ini ibarat tawanan perang, jadi kita sudah menaklukkan musuh, kemudian kita tawan prajurit-prajurit lawan, ya. Namun tawanan itu bebas berkeliaran sesuka hati. Bahkan sampai ke jantung pertahanan kita sendiri, ke dapur, ke pusat komando, dia bebas untuk berkeliaran. WHO menganjurkan pelacakan antara 10 sampai 30 per 1 kasus terkonfirmasi. Perang menghadapi wabah COVID tentu saja lebih pelik dari perang konvensional. Musuhnya tak kelihatan kasat mata. Tak satu jumlah, tak tahu jumlahnya berapa musuh kita itu. Dan di mana saja lokasinya berserakan. Untuk menggempur musuh, tak bisa pakai senjata pemusnah yang paling canggih sekalipun. Tak bisa pula menggunakan intelijen tentara untuk memata-matai posisi dan pergerakan musuh. Strategi menyerangnya pun berbeda. Tak bisa sekali menyerang lantas tuntas, meskipun dengan bom atom, lantas musuh serta merta takluk dan perang usai. Tak kelihatan kasat mata, tak tahu jumlahnya berapa, dan di mana persebaran lokasi musuh itu. Untuk menggempur musuh, tak bisa pakai senjata pemusnah yang paling canggih sekalipun. Tak bisa pula menggunakan intelijen tentara untuk memata-matai posisi dan pergerakan musuh. Strategi menyerangnya pun berbeda. Tak bisa sekali menyerang meskipun dengan bom atom, lantas musuh serta merta takluk dan perang usai. Perang melawan virus ibaratnya maraton, bukan pelari sprinter. Kita harus punya stamina untuk menjaga pertempuran demi pertempuran untuk kurun waktu yang cukup lama. Mengapa sejauh ini kita belum berhasil menjinakkan COVID-19 dan bahkan mengalami kemunduran? Salah satu faktor terpenting adalah tidak ada rencana darurat perang. Tidak ada rencana menghadapi perang semesta. Organisasi yang dibentuk tidak efektif dan tidak ada panglima perangnya. Yang sudah ada adalah rencana darurat menghadapi dampak dari perang. Bukan perang itu sendiri. Lihat saja Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 untuk menghadapi keadaan darurat. Tapi bukan menyelesaikan dalam keadaan darurat kesehatan. Karena perpunya berjudul Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Jadi tidak ada kan menghadapi COVID-nya. Jadi Perpu ini bukan merupakan payung untuk mengatasi keadaan darurat pandemik coronavirus dengan cara-cara yang luar biasa. Bukan juga untuk memperkokoh otoritas gugus tugas. Sehingga menyebabkan koordinasi penanganan menjadi lemah. Apalagi tidak ada panglima perangnya. Pengelolaan data sangat parah dan tidak menggunakan standar WHO. Karena hukum daruratnya seperti itu, maka tak heran kalau struktur organisasinya pun tidak mencerminkan kedaruratan kesehatan. Posisi
atau jabatan yang berwarna merah pada peraga itu tidak tertera di dalam Perpres nomor 82 tahun 2020. Melainkan sebatas diumumkan oleh ketua pelaksana. Kita menghadapi perang semesta, namun tanpa perencanaan komprehensif dan menggigit, Presiden sebagai panglima tertinggi belum kunjung mengangkat panglima perang. Yang ada adalah sejumlah panglima pertempuran atau panglima ad hoc yang ditunjuk secara tiba-tiba. Kita tidak tahu panglimanya apakah Menko Perekonomian, ataukah Menteri BUMN, apakah Menteri Kesehatan, atau Menko Maritim dan Investasi, atau yang lainnya barangkali. Mereka semua tidak purna waktu mengurus wabah. Pekerjaan mereka sungguh sangat banyak dan kian kompleks akibat adanya virus ini. BUMN banyak yang terkapar. Keuntungannya merosot menjadi rugi. Perlu banyak dana untuk mempertahankan keberadaan BUMN itu. Perlu strategi baru untuk menyelesaikan masalah-masalah di tengah virus ini. Sedemikian banyak, waktu 24 jam pun tidak cukup buat para menteri itu menyelesaikan tugas-tugas yang memang sudah merupakan tugas mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa fokus menyelesaikan tugas-tugasnya kalau beban menghadapi perang juga ada di pundak mereka. Dan kali ini perang jauh lebih penting dari tugas-tugas keseharian mereka yang sudah kompleks itu. Oleh karena itulah, idealnya ada panglima perang purna waktu yang diberikan otoritas penuh oleh panglima tertinggi untuk menundukkan musuh. Panglima perang dibantu oleh staf-staf profesional yang juga purna waktu, sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Bukan jabatan ex officio. Karena mereka punya posisi resmi, otomatis mereka menjadi staf-staf di organisasi menghadapi perang ini. Tidak bisa seperti itu. Mereka sudah jauh lebih baik, sudah luar biasa kalau mampu menyelesaikan masalah-masalah di bidang mereka masing-masing. Pejabat-pejabat itu bertugas sebagai pendukung operasi saja dengan memobilisasi sumber daya yang mereka miliki sesuai dengan kewenangan yang ada di tangan mereka. Misalnya, Panglima tertinggi butuh ratusan ribu tenaga untuk pelacakan kontak. Maka mereka meminta organisasi perang ini, Panglima perang ini meminta kepada polisi yang sudah biasa melacak kasus, atau meminta kepada kepala BPS, Badan Pusat Statistik, yang punya armada di seluruh Indonesia yang sedang melakukan sensus penduduk. Idealnya ada panglima perang purna waktu yang diberikan otoritas penuh oleh panglima tertinggi untuk menundukkan musuh. Panglima perang dibantu staf-staf profesional yang juga purna waktu, sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, bukan jabatan ex officio. Pejabat-pejabat itu bertugas sebagai pendukung operasi saja, dengan memobilisasikan sumber daya yang mereka miliki di bawah kewenangan mereka. Misalnya, Panglima tertinggi butuh ratusan ribu tenaga untuk pelacakan kontak. Maka Panglima tertinggi meminta kepada Panglima perang untuk mengontak polisi yang terbiasa untuk melacak kasus, atau mengontak Badan Pusat Statistik, kepalanya, agar membantu memobilisasikan tenaga-tenaga pencacah sensus yang sedang berlangsung.
Mereka sudah terbiasa melakukan hal ini semua. Masih kurang dari polisi dan dari petugas sensus bisa dibuka kesempatan untuk relawan dari mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan. Dananya diminta ke Menteri Keuangan. Pengadaan logistik tak perlu tender. Mobilisasi pabrik untuk menghasilkan kebutuhan perang dimintakan ke Menteri Perindustrian. Harus ada undang-undang darurat untuk menaungi tindakan-tindakan luar biasa ini semua. Panglima tertinggi memiliki pusat data sendiri dan menggunakan standar WHO, tidak usah mencari-cari definisi lagi. Tidak boleh lagi suka-suka seperti sekarang. Menteri Kesehatan menentukan definisi kematian. Tidak ada lagi cara-cara seperti itu. Seluruh data yang dikumpulkan Kemenkes wajib diserahkan ke pusat data di kantor komandan perang. Kantor komandolah yang mengelola data itu, mengolahnya untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari detik ke detik. Pendek kata, perencanaan dan operasi perang harus terpusat. Bukan seperti sekarang yang terlalu banyak satgas. Ada satgas percepatan vaksin, dibentuk lagi tim percepatan penurunan kasus di 8 daerah dengan kasus tertinggi, dan sejenis satgas-satgas lainnya. Orangnya itu-itu saja. Hanya ada satu juru bicara perang yang harus mewartakan perkembangan di medan laga dan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai warga negara. Sosok panglima perang harus yang memiliki pengalaman panjang dan berprestasi luar biasa di berbagai medan pertempuran. Artinya, sudah teruji. Di benak saya ada 2 sosok ideal sebagai panglima perang itu, yakni Pak JK dan Pak Kuntoro Mangunsubrata. Duet ini telah berhasil mengharumkan nama bangsa tatkala melakukan rekonstruksi tsunami di Aceh. Dapat pujian luar biasa dan merupakan contoh bagi penanganan gempa, utamanya di negara-negara berkembang. Silahkan cari sosok yang lain, tapi kualifikasinya kira-kira tidak jauh dari sosok 2 orang ini. Semoga Panglima tertinggi kita segera bisa mengambil langkah-langkah strategis. Tidak ada kata terlambat, karena peperangan ini masih akan cukup lama. Terima kasih, sampai jumpa lagi.